Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Anies Baswedan yang sangat saya hormati, selamat datang di Universitas Hasanuddin. Saya ingin berbicara kepada Bapak sebagai bakal calon presiden berkenaan tentang hukum dan penegakan hukum. Yang pertama, Pak, dirasakan oleh masyarakat kita dewasa ini bahwa penegakan hukum itu bersifat diskriminatif. Itulah sebabnya di dalam masyarakat ada sering yang dikemukakan bahwa penegakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan kadang-kadang juga di masyarakat mengenal istilah tebang pilih, ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan tebang pilih, tapi dia pilih-pilih dulu, baru yang mana dia mau tebang, dia tebang. Berikut selanjutnya. Ya, selanjutnya tidak proporsional. Kenapa saya katakan bahwa penegakan hukum terkadang tidak proporsional? Karena seringkali penegakan hukum itu hanya dengan maksud mencari-cari kesalahan, padahal sebenarnya sejatinya tidak ada kesalahan. Yang terakhir, substansi hukum yang dilahirkan itu dikeluhkan masyarakat oleh karena produk hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Oke, ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Anies Baswedan yang sangat saya hormati, jikalau Allah menakdirkan Bapak menjadi kepala negara, menjadi presiden, kiranya hal-hal apa yang Bapak akan lakukan untuk agar hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena hal itu akan sangat mengganggu dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, hukum, dan masyarakat. Demikian, terima kasih Pak Anies, ya. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Pak Prof. Said Karim, soal hukum, Bapak bercerita tentang ada pihak yang selalu dicari-cari kesalahannya. Rasanya saya punya contoh banyak tuh Pak soal itu Pak. saya tahu Pak yang begitu-begitu tuh Pak. Jadi rasanya memang bukan rasanya, ini memang harus dikoreksi. Dan dimulai dari mana? Harus ada arah kepemimpinan. Arah kepemimpinan memberikan tegas ke bawah seluruhnya value apa yang dipegang. Saya berikan ilustrasi Pak. Kalau Anda memimpin 10 orang, maka setiap orang Anda berikan tugas, si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini. Kalau Anda memimpin 10 orang. Kalau Anda memimpin 200 orang, maka Anda berikan struktur organisasi, SOP, dan target. Lalu 200 orang itu bisa bekerja. Tapi kalau Anda memimpin 200.000 orang, apalagi memimpin 270.000 orang, maka Anda tidak bisa kasih tugas setiap orang. Anda tidak bisa sekedar struktur organisasi. Anda harus membuat tata nilai yang diikuti oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Mereka mengikuti tata nilai. Selama kepemimpinan tidak menegaskan nilainya, maka yang ada di bawah akan jalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Ini harus dikembalikan di Republik ini. Nilai ini pegang. Dan kalau nilai itu dipegang, maka ke bawah itu menurun. Saya tidak punya contoh pengalaman polisi, kejaksaan, pengadilan, karena saya tidak punya jurisdiksi itu, tapi saya punya jurisdiksi Satpol PP. Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega, betul tidak? Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini, kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantukan, terjaga, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial, dipilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantip. Oke. Anda sekarang kepala Satpol PP,
Anda rasakan dulu ketika masih kecil bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP. Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya. Oke? Begini. Observasi. Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan. Oke? Tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerakan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerakan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan. Harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatannya kira-kira begitu.